Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal comparein antara kedua laptop dari brand yang sama, yaitu dari Infinix. Yaitu ada Infinix Inbook X1 dan juga Infinix Inbook X2. Keduanya tuh memiliki bahasa desain yang mirip-mirip, tapi sebenarnya kedua device ini memiliki perbedaan yang lumayan banyak. Apa aja sih perbedaannya dan lebih prefer mana kalau misalkan kalian pakai buat harian? Kita bakal comparein semuanya dari segi user experience, build quality, dan lain sejenisnya. So stay tune, kita bakal mulai dari segi desain dan juga build quality terlebih dahulu. Serupa tapi tak sama, Infinix Inbook X1 dan X2 memiliki bahasa desain yang sama ya. Keduanya terkesan mewah dan stylish dengan adanya gradasi finish di bagian covernya. Finishingnya tuh matte, bodinya kokoh, terbuat dari aluminium berkualitas. Serta dari segi keduanya memiliki form factor yang sama-sama mirip ya, yang tipis kayak gini khas Ultrabook. Tapi sepertinya Infinix Inbook X2 ingin memberikan pengalaman lebih untuk seseorang yang aktif membawa laptop kemanapun. Keduanya memiliki layar 14 inci, tapi X2 ini dari segi bodinya tuh lebih compact, lebih tipis dari Infinix Inbook X1 yang emang udah tipis dari sononya. Bahkan bobotnya tuh hanya 1,2 kg aja berbanding dengan X1 di 1,48 kg. Lalu dari semua serba tipis minimalis ini, apakah ada yang dikorbankan? Jawabannya adalah yes, a lot. Banyak guys. Lumayan banyak yang dipangkas agar mendapatkan bodi yang seringkas X2 ini, yang menurutku malah menjadi deal breaker agar tetap memilih Inbook X1 dibandingkan versi terbarunya Infinix Inbook X2 ini. Apa aja perbedaannya? Yang pertama yaitu dari segi build quality. Walaupun keduanya diklaim memiliki material yang sama, believe me guys, kalau kalian pegang bersamaan kayak gini, aku bisa bilang Infinix X1 overallnya itu lebih solid dibandingkan dengan Infinix X2, khususnya di bagian trackpadnya ya, di klik kanan dan kirinya. Di X2 malah kerasanya kayak murahan dari sebelumnya yang udah solid di Infinix Inbook X1. Kemudian yang kedua adalah di bagian baterainya guys. Infinix Inbook X1 memiliki baterai besar 55 Wh, yang sayangnya di X2 tuh dipangkas jadi 45 Wh aja agar muat di body compactnya ini. Untuk harian gimana ya? Pastinya lah ya, sesuai ekspektasi kita, X1 tuh lebih awet hingga 2 jaman lebih untuk penggunaan harian. Kemudian perbedaan yang selanjutnya ada di bagian speakernya guys. X1 memiliki kualitas speaker yang keras, detail, dan suaranya tuh kerasa, dan aku juga udah pernah mention di video sebelumnya tentang Infinix Inbook X1 di bagian speakernya tuh bagus. Tapi sayangnya itu nggak berlanjut di Infinix Inbook X2. Kualitas speakernya malah menurun guys. Volumenya tuh kurang kencang, dari segi bassnya kurang nampol kayak di X1. Intinya dari segi kualitas speakernya menurut aku ini adalah downgrade dari Infinix Inbook X1. Coba kalian dengerin perbedaannya antara kedua laptop ini. Kemudian yang keempat adalah di bagian engselnya. Infinix Inbook X1 memiliki mekanisme engsel yang lebih modern dan biasa dipakai di laptop-laptop mahal ataupun laptop touchscreen ya, bentukannya kayak gini. Dari segi feel-nya itu lebih halus dan kerasa enak kalau kita buka tutup laptopnya. Tapi ya ini emang sekaligus menjadi masalah di X1. Engsel yang sebelah kanan ini banyak yang bermasalah, ada yang macet, ada yang patah. Makanya di Infinix Inbook X2 ini diganti dengan mekanisme konvensional agar lebih aman. Tapi dari semua pro dan kontra tersebut, kedua laptop ini menawarkan performa yang bisa dibilang kencang untuk harga dan spesifikasinya. Dari bagian RAM-nya aja, keduanya memakai RAM DDR4 yang kecepatannya di 3200 semua. Serta menawarkan jenis penyimpanan SSD NVMe yang sama-sama kencang di kedua laptop ini. Lalu di bagian keyboardnya bagaimana? Untuk bagian keyboardnya sendiri, keduanya memiliki feel yang sama, nggak enak tapi nggak buruk juga. Jadi feelnya ya biasa aja. Yang aku rasain adalah untuk X2 ini sedikit lebih baik dari segi travel distance-nya tuh lebih enak aja untuk dipakai dibandingkan dengan X1. Untuk di bagian trackpadnya untuk Infinix X2 ini lebih besar dibandingkan dengan X1, jadi untuk penggunaan kayak editing dan lain sebagainya itu lebih enak, walaupun sekali lagi dari segi feel-nya ini rasanya kurang mewah dan kurang solid dibandingkan dengan Infinix Inbook X1. Kemudian di bagian fitur-fiturnya kayak backlit keyboardnya keduanya juga udah support, dan satu lagi ada tambahan berupa LED kamera di Infinix Inbook X2 yang ini berguna banget kalau misalnya kalian ngezoom di malam hari atau di ruangan yang kurang cahaya.
Untuk selebihnya ya di bagian layar ini pun sama dari segi spesifikasinya, memakai layar 14 inci IPS Full HD dengan sRGB di 100%. But sekali lagi guys, yang aku rasain kok ya malah lebih pekat di Infinix Inbook X1 dibandingkan dengan X2 ini. Apakah kalian melihat hal yang sama? Coba kalian komentar di kolom komentar. Oke, kesimpulan terakhir, lebih prefer mana antara Infinix Inbook X1 atau Infinix Inbook X2 untuk daily usage ataupun untuk overall user experience ya. Buat kalian yang seorang yang suka membawa laptop kemanapun, kayak nongkrong bawa laptop, kerja bawa laptop, kemana-mana bawa laptop, aku saranin Infinix Inbook X2 cocok buat kalian. Dari segi overallnya itu lebih kecil dibandingkan dengan X1, kemudian dari segi bobotnya juga lumayan jauh, 1,2 kg berbanding dengan 1,4 kg. Jadi Infinix Inbook X2 ini lebih cocok buat kalian yang kerjanya mobile ya. Tapi buat kalian yang lebih mending bawa laptop yang lebih berat, tapi dari segi baterainya lebih awet, speakernya lebih bagus, dan build quality yang aku rasain ya, ini lebih solid dibandingkan dengan X2, ya kalian beli aja Infinix Inbook X1 ya. Untuk hal lainnya kayak user experience sebenarnya sama persis, dari segi performanya juga sama persis. Tapi kalian harus ingat untuk Infinix Inbook X1 itu kan laptop pertama yang dirilis oleh Infinix. Ada beberapa kekurangan atau bisa dibilang trial error kayak di bagian engselnya, kemudian ada di bagian switch kameranya yang diperbaiki di Infinix Inbook X2. Jadi seharusnya Infinix Inbook X2 tuh adalah versi upgrade dari Infinix Inbook X1. Tapi di balik itu yang aku rasain dari segi build quality-nya tetap aku lebih prefer di Infinix Inbook X1. So, jawabannya di tangan kalian masing-masing. Kalau yang punya opini silahkan aja komentar di kolom komentar. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye.